Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang istimewa banget. Tapi sebelum mulai, coba deh tebak dulu siapa manusia yang paling mulia, paling jujur, dan paling sabar yang pernah hidup di dunia ini. Coba tebak. Ya, betul banget. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kebaikan dan petunjuk untuk semua umat manusia. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengenal lebih dekat tentang Nabi Muhammad SAW. Kita bakal cerita tentang masa kecil beliau, sifat-sifat yang luar biasa beliau, dan juga kisah-kisah teladan yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke materi awalnya nih, tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, atau sekitar tahun 570 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Sayangnya, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Tapi jangan sedih, karena beliau dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan setelah itu oleh pamannya Abu Talib yang sangat menyayangi beliau. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Dari situlah beliau mulai mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya sifat wajib dan mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada sidik, yang artinya jujur. Yang kedua, ada amanah, yang artinya dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dan yang keempat terakhir, fatonah, yang artinya cerdas. Dan yang bikin beliau luar biasa, beliau juga mempunyai sifat-sifat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, selalu jujur, dermawan dan suka berbagi, penyayang kepada semua orang, sabar walaupun sering dihina, hidupnya sederhana dan gak suka pamer. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah membantu pamannya untuk berdagang. Nah, waktu usia remaja, beliau ikut berdagang ke luar kota karena kejujurannya banyak orang percaya dan suka menitipkan dagangannya ke beliau. Bahkan ada seorang wanita kaya bernama Khadijah yang akhirnya melamar beliau untuk menikah karena kagum sama kejujurannya. Nah, suatu hari Ka'bah mengalami musibah, yaitu rusak karena banjir, dan orang-orang merebut mau meletakkan Hajar Aswad. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan menyelesaikan masalah itu dengan sangat adil. Semua orang jadi sangat tenang, dan sejak itu beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Selain adil, Nabi Muhammad juga tidak pernah pelit, selalu memberi sedekah, tapi tidak hanya sekedar memberi. Ada suatu cerita, suatu hari ada pengemis yang datang beberapa kali. Di hari ketiga, Nabi memberi sebuah kapak dan berkata kepada sang pengemis, "Gunakan ini untuk bekerja." Wah, ternyata Nabi ingin membantu agar pengemis itu bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dengan sifat-sifat itu, Nabi Muhammad belum tentu disayang dan disukai oleh banyak orang. Namun, ada juga orang yang sangat membenci dan sangat tidak menyukai Nabi Muhammad. Dengan itu, Nabi Muhammad sering dihina, disakiti oleh orang-orang yang tidak suka ajaran Islam. Tetapi, beliau tidak pernah membalas dengan amarah, malah sebaliknya beliau membalas dengan kebaikan. Dan dengan itu, orang-orang yang diberi kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersentuh hatinya. Teman-teman, kita bisa banget meladeni sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Dengan yang pertama, jujur kepada orang tua, suka berbagi makanan kepada teman-teman, tersenyum saat ketemu orang lain, bilang terima kasih dan maaf, membantu teman yang kesulitan. Meskipun hal-hal itu kecil, namun itu bisa membuat kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah di penghujung nih.
Ingat ya teman-teman, belajar tentang Nabi Muhammad bukan cuma didengar, tapi juga untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang, ayo kita sama-sama jadi anak yang jujur, sabar, dan baik hati. Biar kita bisa jadi anak yang hebat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.